Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Aprilia Ivana, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan hak asasi manusia yang diampu oleh Bapak Irman SH.MH. Pembahasan yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, atau the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam-macam kebebasan itu meliputi 1. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan, freedom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangannya. Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya, ada 3 generasi hak asasi manusia. Hak generasi pertama adanya hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat. Contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Generasi kedua merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya, hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Yang ketiga, yaitu generasi ketiga, merupakan hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang atau Asia Afrika. Misalnya, hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Ketiga generasi tersebut merupakan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada akhirnya, hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat saja. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Declaration Universal of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana bunyi pasal 1 menyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Hasil rumusan mengenai hak asasi manusia oleh negara-negara di dunia antara lain dijabarkan di dalam 1. Declaration on the Rights of People to Peace atau Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian oleh negara-negara dunia ketiga pada tahun 1984. Yang kedua, Bangkok Declaration
diterima oleh negara-negara Asia pada tahun 1993. Kemudian, ada Deklarasi Universal dari negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993. Kemudian ada African Charter on Human and People's Rights oleh negara-negara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika pada tahun 1981. Lalu ada Declaration on the Right to Development, merupakan deklarasi hak atas pembangunan pada tahun 1986 oleh negara-negara dunia ketiga. Yang terakhir, ada Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, yang merupakan Organisasi Konferensi Islam tahun 1990. Poin selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak asasi pribadi yang meliputi hak kebebasan untuk bergerak, hak kebebasan menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, adanya hak asasi politik, meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, kemudian hak untuk membuat dan mengajukan satu usulan petisi. Lalu adanya hak asasi hukum atau legal equality right, yang merupakan hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Lalu adanya hak asasi ekonomi yang meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa maupun hutang piutang, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang terakhir adanya hak asasi peradilan atau procedural right, merupakan hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, kemudian hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. CNN Indonesia Breaking News. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, saya mengambil di dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin berumur 27 tahun meninggal dunia setelah minum kopi es Vietnam di Oliver Cafe, Grand Indonesia. Saat kejadian, Mirna diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, yaitu Hani dan Jessica Kumala Wongso. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam cyanida. Cyanida ditemukan oleh Puslapor Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya mengumumkan pelaku pembunuhan berencana ini, yaitu Jessica Kumala Wongso, yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jessica yang diketahui sebagai teman Mirna yang juga memesankan minuman ditangkap keesokan harinya di Hotel Neo Mangga 2 Square, Jakarta Utara pada tanggal 30 Januari 2016 pukul
7.45 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam sebagai tersangka, Jessica pun ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun cyanida dengan kadar 5 gram. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 tahun.